Halo guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Sobat Investasi di channel Saham BTS. Nah, pada kali ini kita akan membahas saham apa saja sih yang menarik untuk kita perhatikan di Senin kali ini. Nah, seperti biasa sebelum kalian nonton video ini, bagi yang belum mandi silakan mandi dulu. Bagi yang belum makan, boleh nih sambil makan mungkin nonton video ini. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi lonceng agar kami bisa terus memajukan industri pasar modal Indonesia. Itu guys. Nah, sebelum mulai membahas videonya nih, jangan lupa silahkan kepoin. Kami lagi ada promo diskon membership untuk warga baru BTS Bot ya, sebesar kurang lebih 30% dengan ketik Merdeka di Telegram grup kami ya. Silakan dicek nanti link deskripsi ya. Atau bisa juga rekan-rekan langsung scan QR code yang ada di kiri ini ya. Oke, silahkan. Sip, kita akan lanjut ke pembahasan IHSG seperti biasa. Oke, nah untuk IHSG komposit kita itu bagaimana? Nah, ini berdasarkan komposit. Jadi data bandarmologi BTS ini kalau kita perhatikan ini asing bahkan masih buying ya. Ini data market. Jadi berdasarkan data bandarmologi BTS itu masih akumulasi bahkan seminggu ke belakang ya. Nah, berdasarkan chart kalau kita perhatikan seperti ini. Warga BTS sudah ada posisi kurang lebih dari beberapa minggu yang lalu ya, saat ada keluar signal buy dan break Fibo 61,8 ini ya. Nah, itu ya. Lalu untuk net netbus atau bandarmologi 10 harinya bagaimana? Nah, ini dia. Bandarmologi 10 harinya itu kurang lebih sama, masih akumulasi juga sampai 6 hari ke belakang ya. Jadi luar biasa masih marketnya strong. Bahkan di hari Jumat itu akumulasi bandarnya kurang lebih 1,1 triliun. Fibonacci IHSG bagaimana? Nah, kita pakai yang default ya. Saya pakai yang default, pakai yang 2 Fibo. Jadi biar biar enak lihatnya karena ini biar menetralisir lah ceritanya ya. Biar menetralisir tampilan IHSG ya secara Fibonacci karena kalau kita perhatikan Fibonacci itu kan gimana view kita ya sebagai investor ya. Nah, ini ada 2 view, yang pertama dengan sensitivity 3 nih yang di atas, lalu yang di bawah dengan sensitivity 10. Nah, saya pribadi lebih sering pakai sensitivity 10 saat membahas di video seperti ini. Nah, ini tampilannya ya. Sensitivity 10 dia sudah break Fibo 61,8, sedangkan sensitivity 3 itu dia udah di area tertingginya 0% ini. Jadi overall lah itu tampilannya ya. Kalau melihat peluang di sensitivity 10 ini ya cukup good juga, apalagi break Fibo 61,8 ya. Itu ya untuk Fibonacci-nya. Lalu berikutnya ini detail Fibo 10-nya tadi. Karena view-nya lebih enak Fibo 10 ya udah akhirnya kami bikin by Fibo 10 ini. Nah, ini dia tampilannya lebih jelas. Untuk ini sudah break Fibo 61,8 di area 7040. Jadi ada resisten kurang lebih di 7174 ya. Area 78,6 untuk Fibo berikutnya. Lalu berikutnya untuk Ichimoku-nya bagaimana? Nah, ini untuk Ichimoku-nya ya. Saat ini IHSG sudah berada di area atas Shinko Span A dan Senko Span B ya. Senko Span A, Senko Span B, dan
Shinkospan. Semuanya sudah di atas garis tersebut, lalu di atas garis Tenkan-sen dan Kijun-sen juga. Jadi overall ISG-nya masih strong ya. Jadi cukup menarik sebetulnya. Tinggal kita lihat saja minggu ini bagaimana indeks merespon kondisi apapun ya yang ada di pasar. Lalu berikutnya kita akan bahas tentang ini ya, sektoralnya. Nah, ini dia. Untuk kuadran sektoral daily. Jadi kuadran sektoral daily-nya bagaimana? Nah, untuk kuadran sektoral daily-nya kalau kita perhatikan yang cukup menarik nggak terlalu banyak. Jadi karena di video terakhir sebetulnya ada yang belum kami upload, tapi untuk rekan-rekan itu udah kami share sih kebetulan. Nah, jadi rinciannya seperti ini dari signal cacingmologi ini ya. Iya, kuadran sektoral ini. Jadi ada posisi yang cukup menarik itu basic industry averaging up. Untuk basic industry ya, ini di sini averaging up. Lalu berikutnya untuk infrastruktur juga ini averaging up. Lalu properti ini juga averaging up. Properti ada di sini. Properti ada di sini nih. Ya. Ini nih yang warna hijau gelap. Lalu ada transportasi juga averaging up. Ingat ini kuadran daily ya, bukan weekly. Jadi cocok untuk yang daily trading. Nah, di posisi hold ada cyclical, ada finance. Ini finance, lalu cyclical ini ada di sini. Nah, ini. Itu hold. Lalu ada industrial juga hold. Nah, ini. Lalu ada teknologi juga hold. Itu yang sebetulnya cukup menarik, itu ada di infrastruktur ya. Infrastruktur karena averaging up, cyclicalnya. Nah, infrastruktur itu ini ya. Cyclicalnya, cycle-nya, speed-nya, lalu power-nya juga cukup menarik. Itu sih untuk minggu ini ya, cukup menarik. Nah, bingung bacanya? Tenang, ini rinciannya udah ada. Nah, saya dari tadi tuh baca ini. Nah, ini ya yang cukup menarik tuh ini, infrastrukturnya cukup menarik. Jadi green semua. Jadi sisanya cycle ini kan ini ya, cycle ini ininya nih, bentuk kuadrannya. Nah, yang paling oke semuanya infrastruktur. Ini kurang ini finance terjun, energi juga strong sekali. Yang cukup menarik ini turun sayangnya, tapi ini overall oke lah. Ini transportasi, industrial juga oke, mungkin ke industrial cukup menarik. Jadi infrastruktur dan industrial yang kedua, lalu ketiga transportasi. Lalu berikutnya untuk weekly-nya bagaimana? Untuk ini kuadran weekly. Nah, ini untuk 1 mingguan. Jadi pergerakannya itu pergerakan 1 minggu. Makanya geraknya lebih smooth, lalu bentuknya lebih presisi lah. Nah, di posisi ini rangkumannya itu ada finance yang justru baru buy. Nah, finance justru baru buy. Nah, ini finance. Jadi mungkin di minggu kedua atau minggu ketiga ya, minggu ke depan atau minggu ketiga, ini baru nanti finance cukup menarik untuk diakumulasi. Tapi kali ini juga udah cukup menarik karena secara weekly dia sudah buy, lalu bentuk cycle-nya sudah oke, lalu bentuk speed-nya dia udah oke juga, lalu secara power dia udah oke juga. Nah, selain finance ada infrastruktur yang posisi averaging up. Ya, infrastruktur yang averaging up. Jadi
Itu ada ini. Nah, secara kuadran dan secara posisi sebetulnya lebih oke tuh infrastruktur kita perhatikan minggu ini ya, minggu ini. Jadi Senin sampai Jumat itu rekan-rekan mending perhatikan infrastruktur. Dalamnya ada Wika, Waskita, Adikarya, lalu ada PT-PP, silakan perhatikan aja. Secara cycle dia hijau, secara speed juga dia hijau, secara power juga dia hijau. Nah, lalu berikutnya ada teknologi yang mana hanya powernya saja yang hijau muda. Jadi teknologi itu averaging up. Teknologi itu ada di sini. Nah, kan lihat ya. Hijau, cycle-nya hijau, speed-nya hijau, ini powernya hijau muda. Lalu setelah itu ada properti juga. Properti tapi tidak terlalu oke sih. Itu mungkinnya rinciannya ada ini. Jadi tenang aja. Nah, enaknya menggunakan BTS itu semua udah ada di rinci, udah ada di sortir semuanya. Dengan trading plan juga ada, lalu money management pun ada. Misalkan rekan-rekan punya satu porsi untuk masuk di suatu saham mau berapa itu ada juga. Jadi semuanya kita tinggal modify, kita tinggal atur, udah tinggal diketik saja, udah langsung nanti kita eksekusi. Untuk daily trade juga ada 2 signalnya, itu sangat enak. Jadi daily trade ada, untuk swing trading juga ada. Makanya cocok sekali untuk yang mau eksekusi, kebetulan lagi ada promo kan, silahkan dicoba. Nah, berikutnya setelah kita bahas sectoral end of the day, kita akan bahas list potensialnya nih apa saja sih sebetulnya. Ini list potensial ini ya, daily. Kita tidak akan bahas semua. Jadi ada Goto, ada JPFA, ada MPPA, Mika, Mayor, Era, Dewa, MSP, Wood, BJTM. Dan dari semua list ini yang akan kami bahas itu hanya ada 3 atau 4 kurang lebih. Ada JPFA, ada MPPA, ada Mayora dari list sebanyak ini. Jadi saham tersebutnya yang sudah lulus seleksi secara Ichimoku, secara Fibonacci dan lain-lain ya. Jadi udah lolos kurang lebih. Nah, lalu berikutnya kita bahas list potensial end of week-nya. Nah, lihat end of week-nya banyak sekali ya, tapi tidak kita bahas semuanya. Ini rinciannya yang kita bahas kurang lebih ada Antam, ada Buka kalau tidak salah ya, lupa. Tapi overall Antam yes, Inco yes, dibahas, Excel dibahas, Agro dibahas, Tins dibahas, lalu MPPA tadi ada di daily dan weekly juga, jadi di weekly-nya nggak akan dibahas. Lalu apa lagi? MPMX dibahas, MLPL dibahas kalau tidak salah. Udah sisanya kalau tidak salah ada di list menarik. Jadi hanya dari list banyaknya seperti ini itu tidak akan dibahas semua. Jadi akan kita bahas yang versi kami yang cukup menarik. Itu ya. Nah, saham yang pertama akan kita bahas itu JPFA. Nah, ini ya potensial end of the day-nya. Yang pertama JPFA. Jadi JPFA secara bandarmologinya ini cukup menarik. Hari Jumat bahkan kurang lebih ada masuk 5,8 miliar, lalu hari Kamisnya ada masuk 4,4 miliar. Ini masuk fase disiplinnya. Karena disiplin di atas 3 miliar dia masuk. Jadi ini cukup menarik JPFA-nya. Berdasarkan data akumulasi, jadi cukup menarik. Nah, ini untuk chartnya. JPFA ya. Warga BTS udah ada posisi duluan, udah kena sell. Ini kemarin kurang lebih warga BTS baru spekulasi buy ya, warga BTS. Ya. Dengan stop loss 1485 ya. Pastikan warga BTS update terus ini ya. Update terus stop loss-nya. Lalu berikutnya untuk bandarmologi 10 harinya bagaimana? Bandarmologi 10 harinya cukup menarik juga. Dari 10 hari itu hanya kurang lebih ada 3 hari yang volumenya keluar ya.
volumenya seller, jadi ini ada keluar 1,9 M, ini ada keluar 10 miliar. Nah, ini yang jadi cukup agak pemberat nih di 5 hari ke belakang. Tapi overall ini udah balik nih di 2 hari ke belakang 10 miliarnya, jadi cukup menarik. Lalu sisanya volume dengan kecil ini 171 keluar. Lalu untuk Ichimoku-nya bagaimana? Untuk Ichimoku-nya saat ini JPFA sedang tertahan di area garis ini ya, garis Senko Span B-nya nih. Nih, tepat sekali closing-nya di garis Senko Span B-nya. Jadi overall kalau ternyata nanti breakout, nah ini cukup menarik sih. Cukup menarik JPFA. Nah, dia sudah berada di atas garis Tenkan-sen dan Kijun-sen juga. Jadi overall bisa diperhatikan ya. Karena kalau kita perhatikan dia sudah percobaan break awan Senko Span B-nya sekali 2 kali, bahkan di sini pun mencoba break nih tapi gagal. Ya, jadi harusnya minggu ini sih kalau kita lihat volumenya nih cukup menarik. JPFA. Itu ya. Lalu berikutnya untuk Fibo-nya kita pakai Fibo 10 ya. Di video ini semuanya pakai sensitivity 10. Nah, ini ya. Dengan area, nah ini dia area kepentoknya 50% ya di 1515. Ya. Golden ratio-nya ada di 15 ini 1560. Jadi cukup menarik untuk JPFA diperhatikan. Lalu untuk polanya dia ada falling wedge ya. Falling wedge ini beberapa kali cukup nurut juga dengan support trendline-nya, resisten trendline-nya. Jadi overall bisa diperhatikan saat nanti break ya. Breaknya di kisaran 1550 untuk JPFA. Lalu berikutnya untuk demand and supply-nya bagaimana? Ini JPFA kurang lebih memang sudah berada di area supply-nya ya. Tapi kalau kita perhatikan area demand-nya juga tidak terlalu jauh. Jadi cukup menarik sih untuk JPFA-nya diperhatikan. Lalu berikutnya saham kedua ada MPPA. MPPA ini, nah ini dia. Jadi berdasarkan data bandarmologinya BTS, nah ini dia ya. Data bandarmologinya BTS ini seminggu ini ada satu hari konsisten di hari Kamis masuk 3,5 miliar ya. Hari-hari sebelumnya masih kecil, bahkan masih ada seller. Jadi datanya akumulasi dari 3 Agustus. Itu ya. Lalu berikutnya untuk chartnya bagaimana? Nah ini dia untuk chartnya. Untuk chartnya warga BTS udah beberapa kali ada posisi ya. Nih, posisi spekulasi buy, spekulasi buy, spekulasi buy bahkan. Nah ini. Ini yang palingnya di sini buy, lalu cukup oke juga. Ini ada signal sell tapi nggak kena stop loss. Stop lossnya nih di 212. Jadi close kemarin di 230, stop lossnya di 212 warga BTS. Tapi overall masih cukup menarik karena kemarin ada keluar signal spekulasi buy lagi. Ini averaging up, ikan buy, ini averaging up. Ini untuk MPPA-nya ya. Stop lossnya di 212, ingat. Lalu untuk bandarmologi 10 harinya bagaimana? Nah ini belum cukup konsisten karena masih ada seller tipis-tipis. Iris tipis ini 100 juta keluar, ini 367 juta keluar, ini 219 juta keluar. Jadi memang belum disiplin masuknya, tapi overall ini sudah ada volume yang cukup oke juga masuk di MPPA. Jadi cukup menarik diperhatikan MPPA-nya. Lalu untuk Ichimoku-nya bagaimana? Ichimoku-nya MPPA kemarin itu sedang uji awan Senko Span B bawah ya. Nah, tapi sudah di atas garis Kijun-sen dan Tenkan-sen-nya, jadi overall cukup menarik. Nah, dia akan uji nih apakah di Senko Span B-nya dia strong atau tidak, apakah dia akan menyentuh awan atas Senko Span B-nya atau justru dia koreksi dulu nih. Belum masuk ke awan Senko Span B-nya, itu ya. Untuk Fibo-nya bagaimana? Fibo-nya kalau kita perhatikan kemarin dia kepentok area Fibo 23,6 ya dengan volume yang cukup naik. Nah, kita pakai sensitivity 10 seperti biasa ya. Jadi overall cukup oke juga posisinya. Jadi sebelumnya pun bahkan pernah uji area 23,6 tapi gagal break. Nah,
hari Jumat itu break, tapi akhirnya koreksi lagi. Ini harusnya posisi oke untuk rekan-rekan cari posisi entry sih. Itu dengan stop loss tadi ingat 212 ya, Wiro Sableng. Lalu untuk polanya sendiri ada upward sloping channel. Nah, ini memang kalau kita perhatikan cukup nurut juga ya. Ini trendline supportnya, ini resisten trendline-nya ya, jadi cukup nurut juga. Lalu berikutnya untuk MPPA supply and demand-nya bagaimana? Saat ini MPPA kurang lebih berada di area demand-nya ya. Demand-nya dengan area supply-nya ini di atas 230 kurang lebih. 226 bahkan area supply-nya, tapi close-nya di 230. Jadi jawabannya cukup menarik sini MPPA. Itu saham kedua. Terus saham ketiga ada kalau nggak salah dari consumer good. Yap, Mayora. Nah, betul. Mayora, berdasarkan data bandarmologi BTS, ini hari Jumat itu ada masuk kurang lebih 30,4 miliar di Mayora. Sudah ada cukup disiplin juga, tapi secara volume belum disiplin. Tapi hari Jumat kemarin yang bisa dibilang, ya hari Jumat ini mengcover seminggu ke belakang lah volume masuknya. Fasenya akumulasi dari 5 Agustus, nah berdasarkan catatan seperti ini. Warga BTS sudah ada posisi di hari Jumat ya. Di hari Jumat sudah ada posisi dengan porsi spekulasi buy. Jumat juga kena spekulasi buy juga. Jadi warga BTS itu sudah ada 2 kali posisi ya di Mayora. Ini cukup menarik. Stop loss-nya di area 1790 ya. Kalau misalkan rekan-rekan mau entry, karena close-nya kemarin 1940, stop loss-nya nanti 1790 ya. Bisa diperhatikan. Untuk bandarmologi 10 harinya bagaimana? Nah, ini dia. Bandarmologi 10 harinya juga cukup menarik nih. Di minggu yang lalu Mayora ini bahkan ini ya, ada beberapa kali keluar cukup oke nih, besar 1,7, 1,5, 1 miliar. Tapi akhirnya nih di 4 hari yang lalu ada volume cukup oke juga entry. Jadi jawabannya ini cukup oke sih Mayora nih untuk diperhatikan ya. Untuk Ichimoku-nya bagaimana? Nah, Ichimoku-nya ini cukup menarik. Mayora ini sudah berada di awan ini ya, Senko Span A. Ini ya, udah di awan Senko Span A-nya. Jadi saya rasa bisa dibilang ini dia akan lanjut kenaikan. Pola pelanjutan juga. Dia sudah di atas garis Kijun-sen dan Tenkan-sen juga, dan ini antara break atau tidak nih kalau saya perhatikan nih udah break ini sih, udah break awannya ya, awan Senko Span A-nya ya. Jadi nah ini kan awan Senko Span A-nya 1919, tapi close-nya kemarin close-nya di 1940. Close-nya iya 1940. Jadi cukup menarik nih Mayora diperhatikan. Dengan volume yang cukup disiplin juga ya 2 minggu ke belakang nih hijau. Jadi cukup oke nih Mayora. Untuk Fibo-nya bagaimana? Fibo-nya seperti biasa kita pakai sensitivity 10. Udah break atas Fibo 50%. Kemarin uji Fibo 38,2 nih. Ya. Ini cukup menarik juga. Nah, untuk polanya bagaimana? Dia ada downward sloping channel bullish breakout ya. Nah, ini makanya saya bilang tadi breakout. Ini juga jadi salah satu alasan kenapa kami munculkan Mayoranya. Ini dia ada breakout cukup menarik. Stop lossnya tadi di 1790 ya, di area sini. Jadi overall cukup menarik nih untuk Mayoranya. Lalu berikutnya ini ya, supply and demand-nya Mayora. Kalau kita perhatikan ada di area kurang lebih 2100 untuk area supply-nya. Untuk demand-nya ini 1850 untuk demand-nya. Jadi cukup menarik untuk Mayora. Saham berikutnya beres Mayora. Oh, udah ternyata 3 saham dari end of the day. Nah, kita bahas di end of week ini ya, potensial end of week. Ternyata buka dibahas. Nah, ini buka ya. Jadi buka berdasarkan data bandarmologi. Oh, ini ada yang lupa ke kirim, jadi saya coba akses dulu ya. Nah, untuk buka itu ininya chartnya saya belum akses.
Nah ini dia. Jadi berdasarkan data Bandarmologi BTS seminggu ke belakang ini ada akumulasi dari 20 Juli nih. Jadi dari 20 Juli udah ada akumulasi. Dan kemarin ini hari Jumat ya ada keluar 27 miliar. Tapi hari Kamis nih ada masuk 56 miliar. Jadi overall ya ini masih ke cover sama hari Jumat kurang lebih. Nah, hari-hari sebelumnya juga ada masuk cukup oke ya dibuka. Nah, berdasarkan chartnya seperti ini. Ini Bukalapak, warga BTS sudah punya posisi duluan kebetulan. Jadi mohon maaf ya. Warga BTS kurang lebih punya posisi di 260. 260 nih ada signal buy. Di close-nya high-nya kemarin ke 354 belum kena stop loss karena stop loss-nya di 304. Belum ada signal sell juga. Jadi overall warga BTS masih posisi keep ya dari Bukalapak. Nah, untuk Bandarmologi 10 harinya bagaimana? Bandarmologi Bukalapak 10 harinya itu kurang lebih cukup menarik juga. Dari 10 hari ini kurang lebih ada 5 hari yang seller ya, tapi 5 hari juga yang buyer. Kalau kita ambil volumenya buyernya yang lebih besar ya. Jadi overall makanya akumulasi. Jadi ada market maker di Bukalapak di area kurang lebih di 260 ke atas untuk Bukalapak nih. Untuk Ichimoku-nya bagaimana? Nah ini dia. Untuk Ichimoku-nya kemarin dia lagi uji garis Senko span B atas ya. Itu ya untuk Ichimoku buka. Jadi dia akan konsolidasi dulu di area ini. Apakah akan break atas atau break bawah? Karena sebelumnya ini dia pernah posisi saat ini juga tapi gagal akhirnya turun lagi. Nah semoga di yang minggu kali ini ya kita tinggal lihat aja apakah dia akan break atau tidak. Buka. Di stop loss-nya kurang lebih di 304 ya untuk buka. Lalu untuk Fibonacci-nya ini dua kali udah kepentok area 61,8. Jadi sebelumnya udah break 61,8. Lalu hari Jumat bahkan kepentok 61,8 tapi gagal lagi. Nembus ke bawah Fibo 50 jadi koreksi wajar ya bukanya. Lalu polanya sendiri sama ini ada broadening wedge. Ini kepentok area resisten trendline-nya. Ya, jadi cukup menarik juga untuk buka ini. Lalu untuk demand and supply-nya saat ini kurang lebih buka sedang berada di area supply-nya ya. Tapi supply-nya itu nggak jauh juga dari demand-nya, jadi cukup menarik. Sebelumnya ada signal buy juga, jadi overall cukup oke nih dibuka. Itu mungkin saham pertama dari end of week. Saham kedua dari end of week ada kurang lebih ada saham Antam. Ini dia Antam. Jadi Antam berdasarkan data Bandarmologi BTS ya. Ini akumulasi dari kurang lebih 28 Juli ini chartnya. Kemarin Jumat ada masuk 18,6 miliar, lalu hari Kamis ada masuk 6,3 miliar. Nah, ya. Tapi di 3 hari ke belakang ini dia ada keluar cukup besar juga. Jadi overall kalau dihitung 5 sampai 6 miliar saja seminggu ke belakang buyingnya. Tapi ya. Ini untuk chartnya. Nah ini untuk chartnya. Warga BTS sudah ada posisi duluan di kisaran 1650 sampai 1700 ya. 1750 nih. 1650 sampai 1750 untuk warga BTS punya posisi. Itu ya. Nih chartnya. Stop loss-nya di 1860, kemarin close-nya di 20. Ini ya untuk Antam ya. Lalu berikutnya untuk akumulasi 10 harinya bagaimana? Ini dia kalau kita perhatikan. Dari 10 hari ini hanya ada 3 hari yang merah nih. 3 hari yang merah dan volumenya juga masih ketutup dengan volume buying hari sebelumnya ya. Karena ini nih 6 hari yang lalu ada volume buying besar 42 miliar. Jadi harusnya ketutup seller-seller ini semua. Jadi jawabannya cukup menarik sih ini Antam. Cukup menarik. Ya. Lalu berikutnya untuk Ichimoku-nya bagaimana? Nah, ini untuk Ichimoku.
Antam akan uji dulu Senko Span B bawah ya. Ini dia akan uji Senko Span B bawah dulu. Ini dia akan break atau tidak. Biasanya sih akan ada uji area awannya. Kalau ternyata nggak strong, dia akan koreksi dulu dikit, nanti baru lanjut lagi. Tapi dia udah di atas garis Tenkan-sen dan Kijun-sen ya. Dia overall cukup. Untuk Fibonya bagaimana? Fibonya dia sudah berada di area atas 23,6 dan kemarin sebelumnya ini dia uji di area 38,2. Jadi cukup oke untuk antamnya ya. Lalu berikutnya untuk polanya sendiri ada downward sloping channel dengan area resisten trendline itu kurang lebih di 20-50. Nah, beberapa kali ini ya resisten trendline-nya ini nggak bisa disentuh, makanya kalau disentuh, kalau di breakout, nah ini cukup oke sih, cukup strong sih kalau ternyata breakout resisten trendline-nya ya. Untuk demand supply-nya juga Antam saat ini masih berada di area demand ya, supply-nya masih jauh di area 2270 untuk Antam. Ini trail short-nya udah ada posisi buying duluan nih. Ini ya. Oke, yang berikutnya ada Pale ya. Pale atau Inco. Nah, ini Inco. Berdasarkan data bandarmologinya BTS, ini Inco hari Jumat ini kemarin ada selling ya, 5,1 miliar. Tapi overall di 5 hari ke belakang dia disiplin hijau ya. Ada akumulasi, jadi cukup menarik. Untuk chartnya seperti ini. Nah, warga BTS udah ada punya beberapa kali ya. Ini ada spekulasi buy, ini buy. Jadi di 5.500 sampai 5.000 warga BTS sudah ada posisi duluan. Karena close-nya kemarin di 6.025 dan posisi yang cukup oke, strong semua. Stop loss-nya di 5750 ya untuk Pale, 5750. Lalu untuk bandarmologi 10 harinya bagaimana? Nah, ini dia. Kenapa Inco walaupun hari Jumat kemarin sellernya cukup gede, tapi ketutup sama seller 10 hari sebelumnya. Nah, makanya tetap kami bahas. Ini dia, seller 10 harinya bahkan hijau semua, hanya ada 1 hari saja yang keluar, itu pun 10 miliar. Tapi ke cover semua masih. Jadi cukup menarik Inco diperhatikan ya. Pasti akumulasinya dari 26 Juli ya, jadi overall cukup oke untuk diperhatikan ya. Untuk Ichimoku-nya sama, hampir mirip seperti Antam tadi. Dia akan uji dulu nanti Senko Span B bawah ya kurang lebih. Ini dia. Sudah di atas garis Kijun-sen dan Tenkan-sen juga. Jadi overall cukup strong juga untuk infonya. Lalu untuk Fibonya bagaimana? Hampir mirip di posisi Antam. Jadi sudah di atas 23,6, di bawah 38,2. Jadi cukup oke sih. Hampir mirip seperti Antam tadi chartnya. Lalu sama juga patternnya hampir mirip seperti Antam posisinya. Kalau udah break semuanya nih, mungkin nanti akan barengan semua nih. Antam, Inco, lalu ada satu lagi nanti di belakangnya. Stop loss-nya di 5750 ya untuk Inco. Nah, untuk demand supply-nya Inco saat ini berada di area tengah-tengah ya. Posisi harga saat ini tuh nggak masuk area demand, nggak masuk area supply juga, jadi masih di pertengahan jalan Inco. Nah, lalu saham berikutnya ternyata itu terakhir saya lupa. Untuk saham berikutnya ada Excel ya, Excel. Nah, untuk Excel sendiri cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Hari Jumat kemarin ada buying kurang lebih 37,5 miliar satu hari. Padahal candle-nya nggak bagus-bagus sekali. Tapi dia ada masuk di candle tersebut, masuk 37 miliar. Wow. Ya, jadi overall cukup menarik. Akumulasi dari 5 Agustus, jadi baru hari Jumat kemarin akumulasinya. Nah, kalau kita hitung, ini sudah ada masuk kurang lebih 60 miliar di Excel dalam 2 hari ke belakang. Jadi bisa dibilang cukup menarik sini Excel diperhatikan. Warga BTS jelas sudah punya posisi duluan. Warga BTS di sini pun bahkan udah ada punya posisi duluan. Kenapa di sini
Di sini udah punya posisi duluan karena nggak ada kena stop loss-nya. Ingat, garis magenta yang putus-putus ini stop loss-nya. Walaupun dia ada signal sell tapi dia nggak kena stop loss, nah itu masih boleh di-keep ya, warga BTS. Nah, berikutnya kita udah tinggal hold posisi aja nih Excel-nya. Ini udah cukup menarik juga posisinya. Lalu berikutnya Bandar oh ya, stop loss-nya. Stop loss-nya area di 2420 ya. Loss-nya 2530, stop loss-nya di 2420 untuk Excel. Untuk Excel ini ya, bandarmologi 10 harinya. Nah, ini memang minggu yang lalu itu bahkan luar biasa sekali sellernya strong. Tapi minggu ini udah mulai disiplin masuk bahkan di Excel ini. Jadi jawabannya ya kita tinggal tunggu aja rally-nya mau kemana. Atau enggak turunnya mau kemana lagi. Itu untuk Excel. Lalu untuk Ichimoku-nya bagaimana? Di Ichimoku-nya sudah berada di atas area 23,6, di bawah area pivot 38,2 ya. Nah, lalu berikutnya untuk polanya. Nah, ini dia kenapa saya masukkan ada pola wedge di Excel. Dia udah breakout juga. Ini dia retrace namanya. Atau pullback. Jadi 2 candle ini pullback nih. Mungkin hari mau Senin atau hari Rabu entry ya. Dari posisi aja Excelnya ini cukup menarik kok, dia udah breakout kebetulan. Untuk Excel demand and supply-nya, harga saat ini bisa dibilang area demand and supply-nya. Jadi secara resiko masih cukup low risk, secara reward masih cukup oke sih. Itu ya Excel. Lalu berikutnya ada agro, saham berikutnya ada agro berdasarkan data bandarmologi BTS nih. Akumulasi dari 3 Agustus ya. Ini udah ada disiplin juga, tapi belum ada masuk 3 mili ya. Tapi kita masukkan, jadi cukup oke nih agronya. Berdasarkan catatan seperti ini, warga BTS sudah ada posisi duluan nih. Kurang lebih di Juli ya, di Juli kemarin udah ada posisi duluan. Belum ada kena stop loss juga, ini stop lossnya belum ada. Dengan stop loss terakhir close Jumat itu di 780, close-nya di 855. Jadi stop loss-nya di 780 ya untuk agronya. Kemarin break Fibo 61,8 ya kalau pakai sensitivity 10 nih kalau nggak salah. Ya untuk agro. Lalu untuk stop loss-nya 780. Lalu untuk 10 hari bandarmologinya bagaimana? Ini cukup menarik juga. Dari 10 hari itu hanya ada 4 hari yang merah dengan volume, ada 1 hari yang cukup besar juga nih, ada keluar 4 miliar. Tapi overall kalau dihitung dari sini sih ketutup. Jadi memang palitnya nih baru 3 hari kurang lebih akumulasinya. Itu ya agronya. Cukup oke. Lalu untuk Ichimoku-nya bagaimana? Nah ini dia. Ichimoku-nya baru kali ini masuk awan tengah Senko Span B. Nah, jadi jawabannya sudah di area cukup serius untuk agro. Nah, kita tinggal pintar-pintar cari posisi. Jangan lupa stop loss-nya tadi 780 untuk yang punya agro. Lalu ini dia udah di atas garis Senko Span A, Senko Span B juga. Jadi berikutnya dia akan uji mana? Dia akan uji garis atas Senko Span B nih. Di kisaran 8 di kisaran 900 itu ya untuk agro. Lalu berikutnya untuk Fibo bagaimana? Nah, untuk Fibo-nya saat ini dia ada di area 38,2 ya. Akan break atau akan koreksi. Nah, ini yang cukup menarik diperhatikan agro. Lalu untuk untuk polanya dulu. Ini untuk polanya ada upward sloping channel. Ini support trendline-nya sebetulnya nggak diikutin sama dia sih. Dia nggak cukup disiplin sama support trendline-nya. Tapi kalau sama resisten trendline-nya dia disiplin. Makanya cukup unik nih untuk agro nih.
Jadi agak straight ya, nanti stop loss-nya di 780. Kalau ternyata tutup di bawah 780, udah stop loss dulu. Iya. Lalu berikutnya ini untuk demand dan supply-nya ya. Nah, agro saat ini berada di area demand dan supply-nya nih. Jadi sama-sama oke juga untuk diperhatikan. Itu ya untuk agro. Beres agro ada Tins. Kurang lebih ada 7 atau 8 saham yang saya saham. Tapi nanti ada list menarik, jadi cukup oke sih. Berikutnya Tins ya. Nah, untuk Tins sendiri Mari terakhir. Tins Mari sama MPMX. Plus itu MPMX. Oh, MLPL yang terakhir. Ada 9 saham. Nah, ini Tins ya. Tins berdasarkan data Bandarmologi BTS. Ini seminggu ke belakang, ini bahkan hari Jumat kemarin ada masuk 15,5 miliar. Hasil akumulasi dari 5 Agustus ya. Jadi baru dari hari Jumat akumulasinya. Dengan chartnya seperti ini. Warga BTS juga sudah ada posisi dulu. Ya, nih di sini. Di kisaran area 1350 sampai 1400. Saat ini posisinya udah tinggal update stop loss saja. Stop loss-nya di 1410 untuk warga BTS ya. Kalau rekan-rekan mau ambil posisi juga is oke, silakan. Dengan stop loss-nya di 1410. Untuk Tins-nya ya. Itu cukup menarik juga. Lalu untuk Bandarmologi 10 harinya. Ini dia. Untuk Bandarmologi 10 harinya memang masih banyak sellernya. Masih banyak sellernya ya 10 hari. Tapi seminggu ke belakang ini yang cukup oke nih, ini hari Jumat kemarin. Kenapa kami masukkan akhirnya? Hari Jumatnya volumenya besar ya. Itu. Lalu untuk Ichimoku-nya ini hampir beda chartnya seperti Inco dan Antam tadi. Kalau Inco Antam dia sudah di atas garis Tenkan-sen dan Kijun-sen-nya, bahkan mendekati awan Senko Span B-nya. Kalau Tins ini masih jauh dari awan Senko Span B-nya, lalu masih di garis Tenkan-sen-nya. Jadi saya rasa Tins-nya masih cukup perlu ini ya. Perlu disiplin dulu di minggu ini, apakah dia valid Bandarmologinya masuk atau tidak. Ini untuk Tins. Lalu untuk ini ya, untuk Fibo-nya dia sudah lagi uji area 23,6 untuk Tins-nya ya. Lalu untuk polanya sendiri downward sloping channel ini, nah ini cukup nurut ya. Ini support trendline-nya, ini resisten trendline-nya untuk Tins. Lalu berikutnya untuk demand supply-nya, Tins saat ini kurang lebih berada di pertengahan ya, area supply and demand. Tapi ini ada kebentuk nih, ini entah supply entah demand nih. Ini warnanya kurang jelas nih, entah biru atau entah orange. Ya. Itu Tins. Lalu berikutnya ada Mari. Marilah kemari, hey 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 hey, hey kawan. Ini Mari volumenya memang masih kecil, jadi makanya saya bilang akumulasinya masih kecil, volumenya masih kecil sebetulnya. Tapi di hari Jumat ini besar kemarin. Dia sudah di atas 3 mili ya. Jadi 3 mili itu udah masuk. Oke. Bandarmologi BTS tuh. Nah, ini dia. Akumulasi dari 5 Agustus sama dari hari Jumat dengan seperti ini posisinya. Warga BTS juga baru ada posisi hari Jumat. Jadi kalaupun minggu ini rekan-rekan mau pick ya is oke, silakan. Ya. Ini udah ada buy, ini kena stop loss nih, kena stop loss. Ini beberapa kali nih buy, ini kena stop loss lagi. Ini buy, nah kita nggak tahu nih. Ya, kali ini ya, Mari. Stop loss-nya area kurang lebih di 164 untuk Mari. Lalu untuk Bandarmologi 10 harinya, nah dia baru minggu ini cukup disiplin ya. Untuk Mari. Stop loss-nya stretch ya di 164. Pastikan kalau dia turun di bawah terus
angka tersebut mau nggak mau harus keluar dulu. Untuk Ichimokunya, nah ini setelah diuji dan beberapa kali saya perhatikan, oh sepertinya ini yang cukup menarik. Kali ini baru menarik. Supportnya sudah kebentuk, lalu ini resistennya, ini belum mendekati awan Senko Span B, ini mendekati Senko Span B dan akhirnya koreksi. Ini dia uji lagi supportnya, cukup strong. Ini ternyata awan Senko Span B-nya di breakout. Nah, sekarang udah masuk ke awan Senko Span B-nya, ujian berikutnya ada di sini. Nah, makanya bisa dibilang ini mari udah resisten, supportnya udah cukup strong juga. Makanya tadi di bawah 164 stop loss dulu. Ini cukup oke nih marinya. Sudah berada di awan Senko Span B tengah, sudah break awan bawah Senko Span B-nya, sudah di atas garis Tenkan-sen dan Kijun-sen juga. Jadi itulah alasan kenapa dimasukkan. Gitu ya. Pibonya kemarin break Pibo 23,6 yang sebelumnya masih uji-uji manis ya. Ini break Pibo diuji lagi, koreksi lagi. Ini break Pibo keluar 2 doji, koreksi lagi. Kali ini break Pibo dengan volume yang gede. Semoga ini bukan ujian bagi kita. Tapi entry masuk. Stop lossnya jangan lupa 164 untuk mari. Untuk polanya ada broadening wedge, ini support trendline-nya juga cukup menarik. Resisten trendline-nya juga masih cukup oke yang untuk mari. Untuk supply-nya dan demand bagaimana saat ini mari sedang berada di area supply-nya. Jadi ya kita lihat apakah dia akan melewati area supply-nya dan membentuk area demand baru. Kita lihat aja minggu ini. Beres mari itu ada MPMX dulu atau MPMX. Ini MPMX cukup disiplin juga volume buying-nya. Jadi berdasarkan data Bantar Mologi BTS ini udah akumulasi dari 3 Agustus. Ini ya. Nah, ini. Disiplinnya ini contohnya kecil. Nah, ini ya, ini 500 juta masuk. 275 hampir dekat 3 miliar masuk. Hari Jumat masuk 6 miliar. Ini yang disiplin. Jadi dia naik volume. Cukup oke nih. Akumulasi dari 3 Agustus berdasarkan chart bentuknya seperti ini. Warga BTS sudah ada posisi duluan ya. Sudah ada posisi duluan kurang lebih di 930. Ya. Stop lossnya di 965, jangan lupa diupdate stop lossnya. Ya, 965 untuk stop loss. Untuk Bandar Mologi 10 harinya bagaimana? Ini dia. Nggak disiplin masuk tapi overall cukup oke di minggu kemarin kebetulan. Ichimokunya sama, dia lagi uji awan Senko Span B-nya ya, sudah di atas. Senko Span B bawah ya. Sudah di atas garis Tenkan-sen dan Kijun-sen juga, jadi cukup oke sih untuk diperhatikan PMX. Lalu ini Pibonya dia lagi uji Pibo 23,6 ya. Sebelumnya belum ada sentuh area Pibo 23,6 ya untuk PMX. Lalu ini polanya ada descending triangle juga. Belum ada break low, jadi cukup menarik ya untuk MPMX. Lalu ini untuk supply and demand-nya saat ini dia mendekati area supply-nya dengan area demand-nya di 985. Yang last terakhir kita bahas ada MLPL. Nah, ini dia. MLPL ini dia. Untuk MLPL berdasarkan data Bandar Mologi BTS ini cukup menarik nih minggu ke belakang, bahkan volumenya hijau semua ya, akumulasi semua, hanya ada 1 hari yang seller. Akumulasi dari 8 Juli, bayangkan dari awal bulan Juli. Jadi ini cukup menarik juga. Chartnya seperti ini. Stop loss di 163, lastnya kemarin 172. Warga BTS sudah ada posisi duluan nih, kurang lebih di 164. Jadi cukup menarik nih, diperhatikan ya.
Lalu, bandarmologi 10 harinya lihat disiplin sekali, hanya 1 hari saja yang merah. Walaupun memang volume kecil tapi Jumat kemarin volume besar untuk MLPL ya. Jadi mungkin MPPA, MLPL itu waktunya minggu ini ya. Untuk Ichimokunya sudah sebelumnya pernah masuk awan Kumo Senko Span B-nya ya. Tapi akhirnya gagal, dia koreksi lagi. Nah, kali ini dia sudah masuk awan Kumo Senko Span B-nya ya. Senko Span B-nya tapi akhirnya koreksi ya. Jadi tinggal tunggu aja nih. Maka dia akan breakout, dia udah di atas garis Kijun Sen dan Keten Hansen juga. Jadi cukup menarik diperhatikan. Lalu Fibo-nya dia udah ini kemarin close-nya 172, high-nya 183. Jadi dia lagi uji Fibo 38,2 ya untuk MLPL nih. Untuk polanya sendiri ada pola wedge, udah break juga. Ini mungkin retrace atau pullback-nya. Kita tinggal ngikutin aja nih, kalau ternyata break low, stop loss dulu. Untuk supply and demand-nya saat ini MLPL lebih cenderung dekat ke ini demand-nya ya. Jadi cukup oke. Nah, itu MLPL saham terakhir nih. Tapi ada list menarik. Nah, list menariknya banyak ya. List menariknya itu kurang lebih ada 8 juga. Agak 8. Ini saja bahkan sudah hampir 1 jam kita bahas. Jadi mungkin list menariknya kita nggak akan bahas detail ya. Kita hanya bahas sedikit saja. Semoga tidak terlalu panjang list menarik. Yang pertama ada Indi. Di list menarik. Ini bandarmologi BTS-nya cukup besar. Akumulasi dari 28 Juli. Warga BTS udah ada posisi duluan. Jadi saat ini Indinya strong. Lalu chartnya ini stop lossnya di 2570 ya untuk Indi ya, 2570. Volume bandarmologinya juga seminggu ke belakang ini cukup disiplin juga, dengan volume Jumat kemarin besar sekali. Lalu Ichimokunya dia udah strong juga, udah di atas awan kumonya ya, jadi cukup oke untuk diperhatikan. Indinya udah valid uptrend. Lalu dia udah menyentuh area Fibo 61,8 ya. Ini golden ratio biasanya. Kalau breakout ada potensi lanjut juga. Lalu untuk polanya, nah kalau harga BTS tuh kemarin udah ada di breakout. Nah, jadi dari breakout ini dia lanjut to the moon terus. Lalu untuk supply and demand-nya saat ini berada di area demand-nya ya untuk Indi. Itu dia. Lalu berikutnya ada INTP. INTP ini ya berdasarkan data bandarmologi BTS nih, seminggu ke belakang cukup menarik dengan volume buying yang cukup oke juga. Akumulasi dari 4 Agustus dari hari Kamis ya. Ini chartnya. Warga BTS juga baru punya posisi di Kamis kemarin. Sebelumnya ada posisi tapi udah kena stop loss. Ini kena stop loss di sini. Iya, stop loss. Ini INTP. Ini lalu berikutnya bandarmologi 10 harinya juga sama. Di minggu ke belakang memang belum disiplin, tapi semoga minggu ini masuk disiplin nih ya untuk INTP-nya. Akumulasi dari 4 Agustus tadi. Ichimokunya bagaimana? Sebelumnya belum ada yang pernah masuk area awan Kumo Orange ya, untuk span B-nya. Jadi saya rasa kali ini itu ada kemungkinan dia koreksi lagi, ada kemungkinan dengan supportnya di sini nih di area 9000. Makanya tadi stop loss-nya kurang lebih untuk INTP ada di 9200. Nah, 9200 dengan supportnya di sini 9000. Jadi stop loss dulu 9200. Kalau ternyata dia bawah lagi 9000, nah itu udah warning, bisa turun lagi. Itu ya. Fibo-nya bagaimana? Fibo-nya kemarin uji Fibo 38,2 ya. Pas di Fibo 38,2. Nah, ini nih support strongnya di 9000. INTP. Nah, untuk polanya dia ada downward sloping channel ya untuk INTP.
Lalu berikutnya untuk demand dan supply-nya sudah berada di atas area demand-nya, mendekati area supply ya, untuk INTP-nya. Yang berikutnya ada Demas. Nah, ini Demas. Volumenya masih kecil, makanya hanya list menarik ya. Ya, Demas ini baru 1,4 miliar. Akumulasi dari 27 Juli ini chartnya. Warga BTS sudah ada posisi duluan kurang lebih di 160 ya. Nih, close-nya kemarin 171, cukup menarik juga, volume ada juga. Untuk bandarmologi 10 harinya akumulasi cukup oke juga, tapi ingat volumenya kecil, makanya ini sebetulnya agak dilema sih Mas. Iya. Nah, ya, ini juga jadi pertimbangan kenapa dimasukkan. Ini pertama dia gagal masuk awan. Ini dia kedua bahkan menyentuh garis awan oranye atasnya ya. Ini ketiga nih, percobaan ketiga. Makanya baru kami masukkan, dan ini ada hijaunya cukup oke juga. Itulah jadi alasan kenapa Demas kami coba tampilkan di sini. Untuk Fibo-nya dia sudah di atas Fibo 38,2 ya. Untuk area Fibo 50%, jadi mungkin nanti bisa diperhatikan. Untuk demand dan supply-nya juga sama, masih jauh juga nih. Supply and demand. Trendline dan support-nya ya. Support dan resisten trendline-nya. Lalu berikutnya untuk supply and demand-nya juga sama, ini masih jauh juga area supply-nya, jadi masih cukup oke. Ini kemarin ada signal buy juga hari Jumat, jadi cukup oke nih. Lalu berikutnya ada ASA ya, ASA. Nah, ini ASA yang lebih menarik nih. Ini ASA baru hari Jumat kemarin ada signal buy dari BTS. Jumat kemarin ada masuk 4,5 miliar, tapi dia belum disiplin, ingat, belum disiplin. Jadi akumulasinya baru dari hari Jumat nih. Chartnya seperti ini. Warga BTS sebelumnya udah ada nih spekulasi buy lalu buy, tapi kena stop loss nih di sini. Kena stop loss. Ini kemarin signal buy muncul lagi, stop lossnya ada di 1610 ya, yang udah punya posisi ASA. Ini dia untuk Ichimoku-nya. Sebelumnya kalau kita perhatikan, ini dia kepentok awan Kumo orange, akhirnya koreksi, kepentok awan Kumo atasnya yang orange, koreksi juga. Nah, semoga kali ini kita tinggal lihat nih, cukup strong atau tidak nih untuk ASA-nya ya. Lalu berikutnya untuk Fibo, dia lagi uji Fibo 23,6 nih resistennya. Ya. Lalu berikutnya untuk pola, nah ini sih betul, pola ada wedges ya. Support trendline-nya diikut, lalu resisten trendline-nya juga dia cukup disiplin. Ini yang jadi alasan cukup oke. Lalu supply demand-nya juga cukup oke, saat ini berada masih di area demand-nya. Ini cukup oke asanya. Lalu berikutnya ada Wika ya. Wika. Nah, ternyata konstruksinya baru masuk di menarik, di list menarik. Nah, ini ya. Untuk Wika seminggu ke belakang ada oke, tapi ya Jumat kemarin ada masuk volume cukup oke nih, 8,3 miliar. Akumulasi dari 5 Agustus, chartnya seperti ini. Stop loss-nya di 925 untuk Wika. Warga BTS sudah ada punya posisi duluan nih di sini. Yang di sini udah kena stop loss nih di sini. Ini kemarin udah ada posisi buy. Ini ada signal sell tapi nggak kena stop loss. Ya, signal sell tapi nggak kena stop loss. Ini ada signal buy lagi. Ini cukup oke dengan volume yang oke juga. Stop loss di 925. Untuk bandarmologi 10 harinya juga memang belum disiplin dan volume masih kecil, tapi hari Jumat kemarin ini ya kita lihat aja nanti untuk Wika. Lalu berikutnya untuk Ichimoku-nya, nah ini dia sudah berada di atas semua awan ya. Senko Span B juga sudah di atas, lalu Senko Span A juga sudah di atas, Wika-nya, Junsen dan Tenkan-sennya juga sudah di atas. Jadi jawabannya minggu ini kita perhatikan untuk Wika ya. Untuk Fibo-nya juga dia sudah di atas Fibo 61,8 ya. Ini jadi cukup menarik Wika-nya. Lalu berikutnya pola broadening wedge juga terbentuk. Support trendline-nya
cukup diikuti, resisten trendline-nya juga diikuti. Targetnya berarti di kurang lebih 10.50 WIKA. Lalu untuk demand and supply-nya udah mendekati area supply tapi cukup menarik sih WIKA. Itu ya. Beres WIKA ada Waskita. Waskita sama juga kemarin hari Jumat ada volume cukup gede juga masuk ya. Udah masuk 6,9 miliar akumulasi dari 5 Agustus dengan chart seperti ini. Nah, untuk WIKA ini sebelumnya warga BTS sudah ada signal buy ya. Ini pun buy. Ini kena stop loss di sini. Ini buy, ini kena stop loss. Ini enggak kena stop loss, nah kena stop lossnya di sini. Ini kena stop loss karena dia ada ekor di bawah. Jadi antrian stop loss kita kena. Ini berikutnya ada buy lagi, ini ada signal sell tapi nggak kena stop loss. Ya, untuk Waskita. Lalu untuk Waskita, bandarmologi 10 harinya juga memang masih kecil, Jumat kemarin saja yang besar. Lalu untuk Ichimoku-nya ini sama, dia udah sideways cukup lama. Kemarin dia kepentok awan ini ya, awan hijau Ichimoku-nya. Jadi semoga minggu ya kita lihat aja minggu ini bagaimana. Lalu berikutnya untuk Pibo-nya kepentok di area Pibo 50%. Nih. Sempat menyentuh area 38,2 tapi akhirnya koreksi ya. Untuk polanya juga ini cukup oke, ada pola downward sloping channel di Waskita. Dengan support dan resisten trendline-nya juga diikuti ya. Jadi saya rasa cukup nurut juga nih dengan pola ini. Untuk demand and supply-nya bisa dibilang saat ini Waskita sedang berada di area demand-nya ya. Jadi cukup low risk. Saham berikutnya setelah Waskita ada Unilever. Nah, Unilever ini akumulasi bahkan seminggu belakang nih volumenya cukup disiplin ya. Hari Jumat bahkan ada masuk 40 miliar di Unilever. Dengan chartnya seperti ini. Warga BTS beberapa kali bahkan ada signal buy ya. Signal buy, ini kena stop loss. Buy, ini buy, nggak ada kena buy. Ini kena stop loss, nah ini buy. Kemarin hari Jumat. Bandarmologi 10 harinya juga cukup oke. Minggu yang lalu masif sekali ada jualan kurang lebih 80 miliar lebih, tapi minggu ini bahkan ada masuk lagi 40 miliar. Ini cukup oke nih untuk Unilever. Ichimoku-nya bagaimana? Dia berada di awan hijau ya, awan Ichimoku hijaunya. Masih di bawah garis Kijun-sen dan Tenkan-sennya. Ya, jadi overall kalau mau konfirmasi sih boleh nunggu di atas awan Ichimoku-nya. Lebih oke sih. Lalu berikutnya Pibo-nya, nah dia kepentok area 23,6 ya. Ini ujiannya di situ. Untuk Unilever. Untuk di mana supply-nya ini juga cukup menurut juga kita perhatikan ya. Support trendline-nya, resisten trendline-nya juga diikutin, jadi cukup oke. Untuk Unilever supply and demand-nya saat ini dia lagi membentuk area demand-nya ya. Jadi cukup oke sini Unilever. Lalu saham berikutnya ada SIP, Kilo Maritim Perdana. Nah ini ya, ini akumulasinya kecil tapi dia cukup disiplin. Nah ini dia, ini breakout juga. Warga BTS juga udah ada posisi ya di hari Kamis kebetulan. Volume juga cukup oke, bahkan naik terus. Lalu bandarmologi BTS itu udah info dari akumulasi dari 3 Agustus. Tapi di 10 hari itu sama juga. Ini hijau semua bahkan. Akumulasi dari 3 Agustus juga. Ini Ichimoku-nya sudah di atas awan semua, garis semua udah di atas, volume juga nanjak terus. Itu yang jadi alasan kenapa SIP dimasukkan. Dia udah breakout resistennya juga, itu juga jadi salah satu alasan kenapa dimasukkan list menarik. Pibo-nya juga udah mentok juga, jadi itulah yang alasan jadi kenapa cukup menarik. Polanya juga bentar lagi resisten trendline-nya di break, ini juga cukup menarik juga. Ini supply and demand-nya sedang membentuk area
demand-demand baru nih SIP-nya. Jadi saya rasa inilah kenapa kami bahas video kali ini. Nah, itu ya. Video terakhirnya SIP. Oke, SIP ya. SIP. SIP tos, SIP. Nah, gimana? Ada pertanyaan nggak nih tentang video yang tadi dibahas nih, pembahasan saham-sahamnya? Jangan sungkan, silahkan bertanya, silahkan ketik di kolom komentar sama apa saja sih rekan-rekan yang mau ditanyakan.